Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi PAI bab 11 dengan judul Akikah dan Kurban menumbuhkan kepedulian umat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang manfaat, barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tujuan pembelajaran pada bab 11, peserta didik mampu pertama menjelaskan pengertian akikah dan kurban dengan benar. 2. Dapat menjelaskan hukum akikah dan kurban. Yang ketiga, menunjukkan dalil tentang kurban. Keempat, menyebutkan ketentuan hewan akikah dan kurban. Yang kelima, menjelaskan waktu penyembelihan kurban. Yang keenam, menjelaskan hikmah pelaksanaan akikah dan kurban. Sebelum saya menjelaskan tentang akikah, tolong anak-anakku dipersiapkan buku catatan, sehingga apabila ada hal-hal yang kurang paham nanti bisa tanya lewat WA. Penyembelihan hewan untuk tujuan ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu akikah dan kurban. Sekarang membahas tentang akikah. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Ya, berarti kalau penyembelihan hewan ya berupa kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahirannya anak, berarti disebut akikah. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari ke-7 pula ya, seorang bayi hendaknya dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Apabila pada hari ke-7 orang tua belum mampu untuk menyembelih kambing, untuk akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-14. Kok hari ke-14 orang tua belum mampu, bisa pada hari ke-21. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad yaitu
sunnah yang sangat dianjurkan. Siapa yang dianjurkan? Yaitu orang tua. Ya, hukum sunnah muakkad sangat dianjurkan. Karena akikah mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Sekarang ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba. Dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Jadi akikah untuk anak laki-laki sebanyak berapa? 2 ekor. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Adapun syarat kambing untuk akikah, 1, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Ya, sama dengan syaratnya hewan untuk kurban. Karena yang dibagikan dagingnya. Ya. Yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan nama poel. Berarti poel itu kambingnya sudah pernah berganti gigi. Itulah syarat kambing untuk akikah. Sekarang pembagian daging akikah. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Ya, kalau akikah pembagiannya daging dalam kondisi sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantap, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Kalau orang tua pada waktu akikah, kalau akikah itu orang tua boleh memakan daging akikah tersebut, kecuali apabila akikah itu diniati nazar. Kalau nazar tidak boleh memakannya. Nazar ini bagaimana toh? Janji. Kalau besok anak saya, kalau perempuan saya mau akikoi, ya berarti kalau lahir putranya perempuan berarti yaitu namanya nazar. Lah, seandainya akikah dengan nazar, orang tua tidak boleh memakannya. Sekarang hikmah pelaksanaan akikah. 1, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akikah sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Karena anak yang lahir itu bagaikan ya tergadaian kecuali dengan di akikoi. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Ya, dengan akikah akan mengandung unsur perlindungan dari setan. Anak akan
dilindungi oleh Allah. Yang keempat, dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Yang kelima, merupakan bentuk takarub. Takarub yaitu pendekatan diri kepada Allah, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Kalau ya seandainya tidak punya anak kan sangat susah ya. Dengan oleh Allah diberi anak, lah itulah rasa syukur kita kepada Allah ya, telah diberi karunia anak. Maka hendaknya kalau orang tua mampu, hendaknya diakekoi. Yang keenam, akekah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Yang ketujuh, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Karena dengan akikah akan ya daging yang sudah dimasak diberikan kepada tetangga, kerabat dan lain sebagainya, itu merupakan ya memperkuat tali silaturahim. Sekarang dilanjutkan dengan korban. Korban secara bahasa ya, berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, korban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Ya, karo kurban yaitu menyembelih hewan tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalil tentang korban yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu yaitu nikmat yang sangat banyak. Yang kedua, sebab itu hendaklah engkau sembahyang karena Tuhanmu dan hendaklah engkau berkorban. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau itulah yang akan terputus. Ya, berarti surat Al-Kautsar menjelaskan tentang perintah untuk berkorban. Sekarang pelaksanaan korban. Korban hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Siapa yang dianjurkan? Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan korban. Orang yang mampu berkorban namun tidak melakukan, maka hukum baginya adalah makruh, yaitu tidak disukai oleh Allah. Kalau kita punya kelebihan, ya kita sebaiknya melaksanakan yaitu kurban karena hukumnya sunnah muakkad. Sekarang ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri.
Ya, itu ketentuan hewan kurban. Tapi kalau akikah tadi hanya kambing atau biri-biri. Kalau akikah sapi boleh? Tidak boleh. Kalau kurban unta, sapi, kerbau boleh. Adapun ketentuan hewan kurban adalah unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Itulah ya ketentuan hewan kurban. Ketentuan hewan kurban yang lain, di samping memenuhi ketentuan umur, hewan-hewan kurban itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah atau tidak cacat, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ya, itulah ya syarat-syarat atau ketentuan hewan kurban. Ya, kalau kita kurban hendaknya hewan yang sehat, tidak boleh cacat. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Ya, kalau kita kurban unta, sapi, dan kerbau itu 1 sapi atau unta untuk kurban 7 orang. Sedangkan untuk kambing atau domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Pembagian daging kurban ya, sebelum dibagikan ya, kapan waktunya penyembelihan hewan kurban? Kurban dilaksanakan setelah melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Itu. Sekarang pembagian daging kurban. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban maksimal 1/3-nya. Ya, kalau orang yang berkurban ingin dagingnya, boleh memakan maksimal 1/3-nya. Sekarang dilanjutkan hikmah pelaksanaan kurban. Pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Karena waktu penyembelihan hewan kurban mulai tanggal 10 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu ya berarti tanggal 11, 12, 13 disebut hari Tasyrik. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Selanjutnya, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Yang terakhir, dengan kurban mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan
di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, ya, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, demikianlah anak-anakku materi pada pagi hari ini untuk tugas, yaitu sebagai ulangan harian bab 11. Nanti dilihat di grup kelas masing-masing, ya. Waktunya saya batasi sampai besok jam 5. Kalau lebih dari itu kalian, ya, nanti nilainya saya kurangi 20. Seandainya sampean betul semuanya, berarti kalau hari ini sampai besok 100, kalau lebih dari itu kurangnya 20. Kemarin ada yang mengerjakan sudah lewat waktu, nilainya hanya 20, dikurangi lagi 20, akhirnya ya 0. Tapi saya tetap, ya, kasihan kepada anak-anak, ya. Demikian anak-anakku, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita pelajari bersama, ya, bisa menjadi ilmu yang manfaat, bisa diamalkan di kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.